Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube CCTV Tapalas. Lama kita nggak bincang-bincang dengan tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh-tokoh agama. Tapi di kesempatan kali ini kita berkesempatan ngobrol dengan salah satu alumni SM3T yang sekarang sudah jalannya bagus nih untuk mencapai karirnya. Bersama saya ada salah satu guru di SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Sul Asmi, saya guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Baik Bu Asmi, ini kita santai aja ya, sambil tertawa-tawa nggak apa-apa lah ya. Awal mula sebelum ditempatkan di wilayah yang diindikasi SM3T ini, gimana sih ceritanya Bu? Awalnya itu jujur saya sebenarnya cuma tahu informasinya ini dari teman. Karena kebetulan teman saya, kakak sepupunya adalah angkatan 1 dari program SM3T ini. Kebetulan SM3T itu dibentuk dari tahun 2011. Nah, setelah itu setelah saya lulus kuliah di tahun 2013, teman saya mengajak untuk mengikuti program SM3T, tapi itu tidak bisa pada tahun itu karena itu sudah lewat masanya. Jadi diganti pada tahun 2014. Jadi di tahun 2014 itu saya mendaftar. Kemudian di sela-sela pendaftaran saya yang di tahun 2014 itu saya merasa bahwa saya belum siap untuk mengikuti program tersebut. Tapi sudah daftar ya? Sudah sampai di tahap 1. Sekalinya lolos lagi. Kalau kita mendaftar di tahap 1 tapi kita tidak melanjutkan, maka itu dikatakan tidak lolos. Nah, jadi saya waktu itu lebih memilih mengikuti seleksi tes CPNS di tahun 2014. Oh, jadi Ibu sempat ikut tes itu ya, tes CPNS. Kemudian gimana kabar tes CPNS waktu itu? Ya, alhamdulillahnya saya tidak lulus. Saya tidak lulus tes CPNS dan saya juga tidak memilih program SM3T. Jadi saya rasanya ruginya berkali-kali lipat sih. Kemudian setelah gagal di tes CPNS, kemudian apa yang Ibu lakukan lagi? Setelah itu saya mencoba lagi mengikuti program SM3T untuk tahun kelima. Seharusnya kan saya mengikuti di tahun keempat kan, yang tahun 2014. Nah, saya gagal, jadi saya ikut lagi di tahun kelima. Kali ini niat saya betul-betul sudah bulat. Saya ingin mengikuti program tersebut apapun hambatannya. Nah, pada saat itu pun sebenarnya dari pihak keluarga masih dilarang sama orang tua untuk mengikuti program ini. Orang tua sudah tahu apa itu SM3T? Ya, karena saya sudah menjelaskan kepada mereka bahwa ketika kita mengikuti program SM3T, maka kita harus mempersiapkan diri untuk berpindah haluan ke ibaratnya daerah terpencil ya, di daerah terpencil, dan itu di seluruh provinsi. Jadi kita tidak bisa memilih dimanapun kita akan ditempatkan. Waktu itu tahun atau angkatan kelima itu tahun berapa Bu? Tahun 2015 ya. Kemudian lolos seleksi tahap 1, tahap 2, dan seterusnya lolos sampai ditempatkan di ditempatkan di mana Bu? Di Berau, Kecamatan Di Berau, Kecamatan Kelai. Kalau di Berau aja sih kayaknya nggak terlalu terpencil ya, karena mungkin 2-3 jam sudah sampai ke tempat keramaian di Kecamatan Kelai itu, ya nggak? Di wilayah saya tuh kebetulan saya di Kampung Merabu, Kecamatan Kelai kan. Nah, Kampung Merabu ke Kelai itu jaraknya waktu itu masih sekitar 2,5 jam dari jarak kecamatan ke kampung tersebut. Tapi benar-benar terisolir tuh? Terisolir iya, karena dia berada di, sebenarnya saya menggambarkan tempat ini tuh bisa dikatakan sebagai hutan, tetapi dia perkampungan di tengah hutan itu, dan kebetulannya saya mendapat tempat yang lumayan lebih baik di antara teman-teman saya yang lain. Emangnya teman-teman yang lain di mana Bu? Ada yang di Long Sului, daerah Longlong, kemudian pokoknya kami 40 orang peserta SM3T itu di Kabupaten Berau penempatannya, dari daerah pesisir sampai ke daerah gunung, jadi tuh semuanya rata di situ. Dan saya 2 orang satu penempatan. Saya juga punya teman waktu itu penempatannya di Sorong, Papua. Oh, berarti kalau nggak salah tahun 2014 itu bulan Agustus dia ikut tes atau masuk asrama gitu. Bener nggak? Diasramakan nggak waktu itu? Gini,
Kalau misalnya program SM3T itu, ini saya sedikit cerita alurnya dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Alur Silakan. SM3T-nya. Kita mendaftar dulu. Setelah kita lolos berkas, lolos seleksi, kita akan dipanggil untuk selama 7 hari kalau tidak salah diasramakan di Wisma untuk diberikan bekal bagaimana nanti mengajar di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, setelah itu, setelah kita diberikan pengetahuan tentang keprofesionalan, kepribadian sosial dan sebagainya, maka kita akan dikirim lagi dulu tuh saya dikirim ke Rindam 7 Wirabuana untuk mengikuti bela negara selama seminggu juga. Jadi kita dituntut bagaimana kita bisa istilahnya tuh ketahan malangan kita tuh bisa lebih kuat ketika kita sudah berada di daerah terdepan dan terluar serta tertinggal. Baik, jadi gitu ya alurnya ya. Kita balik lagi ke Berau nih. Ya. Kemudian Ibu ditempatkan di Kampung Merabu, di Berau. Itu gimana awal-awal di sana itu, Bu, kehidupannya? Kehidupan di sana awal-awalnya jujur pertama kali menginjakkan kaki saya agak kaget karena untuk pertama kalinya saya melihat mobil bisa menyeberangi sungai. Itu kesan pertama saya. Gimana ceritanya tuh mobil? Sungainya nggak terlalu dalam. Waktu itu lagi musim Banjir. bukan Kemarau, surut kemarau, Jadi airnya hanya sampai ke kaki aja sih. Oh, Pergelangan kaki. Nah, mobilnya itu bisa menyeberangi sungai. mobil khusus memang buat jalan di hutan-hutan itu kah? Seperti mobil Mobil jeep? Hilux dan Oh, iya. teman-temannya. Ha-ha. Strada kah? Apa Iya. namanya? Ibu terkaget-kaget tuh. Ya, itu Reaksinya pertama gimana? kalinya. Wah, kaget. Diam-diam sebenarnya kaget dalam hati tapi diam juga karena berusaha untuk memahami situasi yang ada. Oke, terus gimana lagi? Setelah itu sampailah di perumahan guru. Ya. Kebetulan waktu itu perumahan gurunya belum sebaik sekarang. Kalau setahu saya sekarang sudah sangat baik. Bahkan di sana sudah ada wifi kampung juga. Nah, Keren dong. kalau dulu tuh pas perumahan guru itu cuma satu dan bukan, perumahan gurunya itu ada dua. Tapi yang satunya itu dijadikan kantor, yang satunya ini dijadikan perumahan guru untuk guru-guru yang tinggal di situ. Jadi ada saya, teman saya sama guru yang lainnya. Kemudian guru yang laki-laki itu tinggalnya di kantor itu sebagai perumahan guru juga, sebagai kantor juga. Oh, begitu ceritanya. Jadi waktu itu satu kelompok ada berapa orang, Bu? Di Merabu Ya, ada 2 aja. 2 orang. Ibu dan Nama temannya saya tuh Susi Susanti. Dia sampai perempuan sekarang masih juga. berhubungan nggak? Iya. Gimana kabar temannya tuh? Kebetulan dia junior saya di kampus dan nggak tahu kenapa kami tiba-tiba ditempatkan dengan satu jurusan di tempat yang sama. Nah, itu dia ceritanya. Setelah sekian lama di Kampung Merabu, berapa lama di sana, Bu? 1 tahun. 1 tahun pas. Ya. Dari bulan Agustus 2015 ya sampai 2016 Agustus. 2016. Setelah itu kayaknya ada program lagi deh dari pemerintah untuk nyambung dari SM3T. Apa itu, Bu? Ya. Kalau misalnya kita mengikuti program SM3T, kita diberikan oleh pemerintah beasiswa untuk mengikuti program pendidikan profesi guru yang berasrama. Ya. Jadi berbeda dengan PPG yang sekarang yang digeluti oleh teman-teman yang misalnya dalam jabatan. Kalau kita namanya prajabatan, artinya sebelum kita mengajar atau ditempatkan di suatu sekolah, kita sudah diikutkan dalam program PPG tersebut. Nah, tapi bedanya PPG itu harus di asrama, nggak boleh misalnya meskipun kita tinggal di daerah tersebut, kita juga tidak boleh menginap di rumah kita sendiri. Kita Ya, harus betul. tinggal di asrama. Terus programnya itu selama 1 tahun. PPG-nya juga 1 tahun ya? Ya, 1 tahun. Wah, itu luar biasa, dapat sekali banyak ilmu tuh. Karena kalau di asrama kan berarti kita tinggal di atmosfer yang PPG banget itu loh. Beda dengan yang sekarang yang dalam jabatan kan kita bisa ke sana ke sini ketemu banyak orang, bisa-bisa lupa materi atau lupa ilmunya sedikit. Mungkin ini apa ya? Kalau menurut saya pribadi, nggak tahu nanti kalau menurut Ibu. Kayaknya untuk wajib militernya guru-guru atau sarjana-sarjana muda ini yaitu SM3T. Setuju nggak? Iya, sayangnya programnya sudah tidak diadakan lagi sama pemerintah. Ya mungkin serupa dengan guru garis depan atau guru penggerak atau bagaimana. Yang pastinya kan salah satu wujud bela negara kita nih di bidang yang
sesuai dengan profesi kita. Dan nyambung ke cerita yang tadi Bu, setelah SM3T kemudian PPG selama setahun, berarti 2 tahun. Ya. 2 tahun setelah PPG itu ada apa lagi Bu? Oke. Atau di penghujung akhir PPG ada cerita nggak? Cerita tentang apa nih? Mungkin semacam ujian seleksi atau ujian iya. kelulusan. Oh ya, saya sedikit cerita. Kalau kita mengikuti program PPG itu sebenarnya tidak semudah yang orang-orang bayangkan. Ada orang yang mengatakan, wah enak nih sudah dapat sertifikat pendidik, ya kan? Biasanya ada yang seperti itu. Ya. Nah, tetapi di sini saya ingin sedikit menceritakan tentang proses mendapatkan sertifikat pendidik tersebut. Ini khusus untuk yang PPG prajabatan ya. Kalau dalam jabatan saya kurang paham juga bagaimana alurnya. Yang jelasnya kurang lebih sama. Ya. Kita mengikuti ujian dulu. Ujiannya itu kurang lebih sama dengan kalau kita mengikuti tes seleksi CPNS, ujian PPG. Nah, tetapi bedanya kalau di ujian PPG yang saya geluti ini, kalau misalnya sudah 6 kali kita tidak lolos, maka kita tidak bisa mendapatkan sertifikat pendidik. Kita hanya diberikan Seumur hidup. Iya, kita hanya diberikan batas 6 kali ikut ujian. Kalau misalnya sudah ikut SM3T, itu bersertifikat nggak SM3T itu? Ada. Ada. Kemudian lanjut PPG, Ya. tapi pas di ujian akhir nggak lulus. Ya, Berarti dia tinggal ikut ujiannya lagi. tinggal ikut ujiannya lagi, Oh, mengulang dan sampai akhirnya lulus. Itu yang prajabatan ya. Ya. Oke. Ada cerita lagi? Oh ya, waktu SM3T dulu itu kan kita memang dijanji bahwa kalau kita mengikuti SM3T kita tuh istilahnya mendapatkan bonus beasiswa untuk mengikuti PPG. Ya. Nah, tetapi seperti itulah tadi, meskipun kita dapat beasiswa tapi kalau kita tidak belajar, kita tidak lulus, ya berarti kita menyanyiakan kesempatan yang ada. Baik. Ini yang saya alami ketika saya ikut tes CPNS Bu ya. Saya mau cerita Oke. sedikit. Saya mendengar banyak orang nih. Wah, itu enak sudah dapat sertifikat nih. Jadi waktu itu nilai SKB-nya dapat sempurna 500. Ya. Tapi ada juga, wah itu padahal punya sertifikat tapi nilai untuk SKB-nya masih kalah dengan yang nggak punya sertifikat sama sekali. Nah, menurut Ibu gimana? Menurut saya wajar kalau ada selentingan seperti itu. Karena pendapat setiap orang berbeda-beda. Betul. Nah, kita tidak tahu bagaimana orang ini pada saat mengikut, misalnya dia PPG ya. Kita tidak tahu bagaimana prosesnya dia di sana, seperti apakah dia waktu mendapatkan sertifikat pendidik tersebut. Kalaupun misalnya dia betul-betul belajar pada saat mengikuti PPG, bisa jadi di tes CPNS rezekinya tidak sama dengan yang lain. Kita kan juga harus percaya sama rezeki. Ya. Bisa jadi dia pintar, tapi ketika dia menjawab soal mungkin ada sesuatu yang terlupa atau belum sempat dipelajari. Karena menurut saya, sepintar-pintarnya orang kalau dia tidak belajar, itu akan berdampak juga. Jadi bisa dikatakan waktu itu orang yang punya sertifikat tapi skornya kalah, berarti mungkin apa yang dipelajari atau apa yang dia miliki selama PPG nggak muncul di soal kali. Bukan tidak muncul, bisa jadi memorinya itu tidak terulang untuk pelajaran seperti itu. Mungkin faktor lupa Ya, atau karena nggak dipelajari jadi hilang gitu. Ya, ibaratnya meskipun kita sudah, anggaplah seperti saya guru bahasa Indonesia, Ya. meskipun ibaratnya kita lebih mempelajari materi kita dibanding orang lain karena memang itu jurusan kita pada saat kuliah misalnya ataupun saat PPG kan. Iya. Nah, tetapi kalau misalnya di sekolah tiba-tiba ada materi yang kita lupa, otomatis kita harus mengulang kembali agar materi itu bisa diingat lagi. Betul. Nggak mungkin dari kita SD, mungkin banyak sih materi yang kita ingat dari SD sampai SMA atau sampai sekarang, tapi pasti sebelum itu kita harus mengulang-ulang dulu. Nggak mungkin sesempurna yang kita ingat pada saat SD atau pada saat di awal. Jadi gitu ya. Ya. Pada intinya. Teman-teman semua bisa dapatkan inti dari apa yang disampaikan Bu Asmi. Kalau kelewatan ya diputar kembali lagi. Kemudian saya mau bertanya, setelah dapat, Ibu lulus ya pastinya, lulus PPG kan? Ya. Nah setelah itu gimana ceritanya Bu? Apakah sudah mendapatkan posisi atau dapatkan pekerjaan atau harus banting sana banting sini? Oh ya. Lulus PPG itu di akhir tahun 2017. Di tahun 2018 awal, jujur saya lulus program guru pengganti. Guru pengganti dulu tuh namanya Jarti kalau tidak salah. Ada selama 3 bulan menggantikan guru yang mengikuti PPG juga. Iya. Nah, saya memilih Kabupaten Berau. Waktu itu saya pilih Tumbit, Kecamatan Tumbit Dayak kalau tidak salah. Nah, entah. Sendiri aja?
Iya sendiri. Entah mengapa saya tiba-tiba pada saat program itu sedang berlangsung, saya belum sampai ke sekolahnya. Ini baru persiapan untuk ke sana, tapi saya sudah beli tiket untuk ke Berau ini. Iya. Jadi ceritanya saya sudah di Tanjung Gredep saat itu. Iya. Dan saya lagi ingin dalam perjalanan ke tempat tersebut, tapi tidak jadi karena saya menelpon salah satu guru tersebut yang ada di sekolah itu. Saya bertanya apakah ketika saya mengikuti program guru pengganti ini, apakah saya nanti bisa keluar untuk meminta izin ketika saya ingin mengikuti seleksi CPNS. Iya. Terus jawabannya gimana? Jawabannya seperti ini, kalau izin sehari boleh, tapi kalau berhari-hari itu tidak boleh. Nah, pada saat itu saya belum terpikirkan untuk mendaftar CPNS di Kabupaten Bulungan. Tahun 2017. Bukan, tahun 2018. Oh, 18. Memang pada saat itu, di tempat yang saya diterima ini sekarang, Iya. di tahun 2018. Waktu itu saya hanya memikirkan ingin mendaftar di Kutai Timur kalau tidak salah. Kenapa Kutai Timur? Kenapa nggak Kutai Kartanegara? Karena formasi bahasa Indonesia di situ lumayan banyak. Lebih banyak ya? Mm-mm. Oh ya, Kutai Timur tuh kalau teman-teman belum tahu, ibu kotanya Sangatta. Dulu bupatinya yang sekarang ini menjabat sebagai gubernur Kalimantan Timur, Bapak Isran Nur kalau nggak salah. Ya, lanjut Bu. Tapi lama-lama saya tidak tahu kenapa saya malah memilih Provinsi Kalimantan Utara. Dan pada akhirnya saya membatalkan program tersebut. Jadi awalnya sempat juga ditentang orang tua kenapa jauh-jauh datang ke sini, ujung-ujungnya nggak jadi guru pengganti juga, padahal tujuannya ke situ kan. Sudah capek-capek beli tiket sendiri, Ya, seperti itu, dan tidak difasilitasi oleh sekolah. ya. Ya sudah. Jadi sebelum, kalau saya tidak salah ingat, CPNS itu di tahun 2018 September atau Sekitar ya mungkin September ya. September. Nah, saya di sana mungkin sekitar bulan Juni atau Mei. Di Kutim. Hmm? Di Kutim itu bulan Juni. Intinya saya sudah di Berau dan saya tidak kembali lagi sampai mengikuti tes seleksi CPNS. Oh, Jadi begitu. saya mengajar di sana. Sempat daftar di beberapa sekolah, ada sekolah swasta tapi dia kayak, saya lupa nama sekolahnya. Intinya di sekolah itu kalau kita sudah menandatangani kontrak, kita tidak boleh mengikuti seleksi CPNS karena dia adalah sekolah swasta, itu dilarang. Iya, karena itu bentuk dari wujud profesionalisme seorang guru sih. Kalau di kontrak ya sudah tunduk sama kontrak itu aja. Padahal tinggal tanda tangan aja dan saya menolak lagi. Padahal ibu yang nyari itu. Iya, saya mencari sendiri. Dan akhirnya sampailah saya pada pemilihan mengajar di kelas-kelas yang bisa saya, maksudnya saya memilih kelas bimbel. Yang fleksibel lah kali Iya. ya. Saya mendaftar Itu di situ. mana? Di apa kelas yang apa? Di Bimbel di. Ya, bimbel di Tanjung Redap, namanya Bimbel Eksis. Saya di situ beberapa bulan bekerja sambil belajar untuk persiapan seleksi CPNS. Oh iya, ibu ini kan perempuan. Dia enggak? Yalah, siapa bilang anak laki-laki. Ibu asalnya dari mana? Dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Melanglang buana ke sini tuh motivasinya apa, Bu? Melalang buana ke sini motivasinya adalah ingin mendaftar CPNS. Jadi benar-benar pengen jadi abdi negara nih. Iya, karena awalnya pertama kali saya mengikuti SM3T itu kan pertama kalinya saya meninggalkan meninggalkan halaman tempat ya? saya Iya. pertama kali menginjakkan kaki di pulau lain, ibaratnya seperti itu. Bahkan pada saat itu saya masih ketakutan karena masih kepikiran dengan kata-kata orang bahwa kalau di rantau kita akan kesulitan beradaptasi dengan orang lain. Nah, setelah saya tinggal di Merabu selama setahun, saya merasa bahwa semua statement itu tidak benar. Ternyata ketika kita berada di daerah rantauan, justru orang-orang yang ada di sekitar kita itu adalah orang-orang yang sangat baik. Mereka malah perhatian ke kita karena dianggapnya kita adalah Dewa. tamu yang harus kalau tamu harus dilayani, harus dijaga agar tempatnya itu bisa menjadi tempat yang nyaman bagi kita. Dewa penyelamat, Bu, kalau saya bilang, Bu, karena yang datang ke situ adalah orang dengan latar belakang pendidikan yang
mereka butuhkan waktu itu untuk anak-anak mereka kan. Ya. Jadi nggak salah kalau dibilang dewa penyelamat. Tapi kontraknya setahun aja sih. Coba 1 agak tahun. lama. Pengennya lama atau setahun aja waktu itu? Awal-awal saya datang, saya ingin waktu cepat berlalu. Tapi setelah di akhir-akhir masa pengabdian, saya rasanya ingin nambah lagi 2 tahun. Nambah nggak tega rasanya. Gak tega meninggalkan meninggalkan anak-anak. tuh. Ya, kebetulan saya ngajar di SD. Waduh, pasti nggak tega kalau ngeliat anak-anak kecil masih perlu bimbingan, apalagi di daerah yang terisolir. Ya, Karena Indonesia kan luas, nggak cuma Jakarta aja. Kemudian setelah kita sambung lagi ke tahun 2018. Tadi sempat apa namanya mengisi kegiatan di bimbel di Berau. Kemudian ke Tanjung Selornya kapan tuh? di tahun 2018 kan seleksi CPNS waktu itu tahun 2018 kan. Ya. Nah, tetapi dia misalnya saya ke sini pada saat mendaftar. Itu pertama kali juga saya menginjakkan kaki di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Sendiri juga ya? Enggak, saya sama teman saya. Oh, sama teman. Kebetulan waktu itu kami 4 orang. 4 orang itu alumni SM3T? 3-nya iya, 1-nya bukan. Satunya bukan. Nah, kemudian setelah daftar selesai ikut tes, akhirnya Yang lulus hanya saya berdua dan teman saya guru SMA 1 Tanjung Palas, Musriah. Ibu Musriah. iya. Itu teman dari kalau tempatnya beda ya waktu SM3T. Beda kecamatan tapi sama-sama di Berau. Sama-sama di Berau. Ibu nyangka nggak waktu itu ketika masih di awal-awal pendaftaran SM3T, nyangka nggak sekarang jadi begini? Nyangka sih enggak, cuma enggak ada kepikiran sama sekali bahwa nanti saya akan jadi seperti ini. Jadi setelah ibu jadi seperti ini, apa yang ibu rasakan? Saya bangga menjadi alumni SM3T. Bangga ya. Kemudian SM3T kan sudah tidak diadakan lagi nih. Ya. Menurut ibu gimana? Menurut saya sebaiknya pemerintah mengadakan lagi sih kegiatan ini karena kegiatannya program ini sangat positif bagi anak-anak muda yang lulus kuliah dan mereka masih kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka bisa mengikuti program ini sekaligus sebagai bahan latihan mereka untuk menjadi guru yang profesional. Tapi pernah saya membaca berita, dengar kabar dari teman-teman juga itu ada yang meninggal dunia ketika melaksanakan tugas di daerah SM3 itu. Ya, bukan Bener cuma nggak tuh, Bu? Ya, betul. Bukan cuma 1 tapi banyak. Karena medannya mereka juga agak susah. Ada yang harus berjalan 10 km baru bisa sampai di sekolah, melewati tebing-tebing yang tinggi. Nah, beruntungnya saya pada saat itu saya ditempatkan di misalnya ini sekolah, rumah saya di depan sekolah. Karena saya tinggalnya di perumahan guru. Jadi dekat ya. dekat. Dan akses air juga bagus. Beda dengan teman saya yang di Papua. Kalau teman saya yang di Papua ada yang di Kabupaten Teluk Bintuni. Ya. Mereka itu kalau mau mandi harus berjalan kaki sejauh 10 km untuk mengambil air. Waduh. Jadi dapatkan sertifikat pendidik itu prosesnya nggak gampang loh kalau prajabatan ya seperti ini. Ya, jadi teman-teman jangan meremehkan atau jangan memandang rendah orang yang punya sertifikat pendidikan. Kita nggak tahu cerita di belakangnya. Seperti Bu Asmi ini kan perempuan nih, tapi melanglang buana dari Sulawesi ke Berau sampai dia ke Kalimantan Utara. Luar biasa nih. Kalau boleh tepuk tangan itu. Kemudian Bu, tanggapan Ibu tentang ditutupnya program ini bagaimana? Ya, mungkin karena ada beberapa pertimbangan khusus dari pemerintah. Jadi saya rasa itu di luar kewenangan saya untuk menanggapi. Tapi intinya kalau dari harapan saya sendiri, saya sih berharap agar program ini tetap diadakan dari tahun ke tahun. Itu aja Bu. Saya tanggapi Bu ya. Mungkin SM3T boleh hilang dari dunia pendidikan di Indonesia, tapi sekarang itu ada yang namanya kampus mengajar. Bu pernah dengar? Kampus mengajar. Iya, kampus mengajar. Baru Jadi pertama kali saya dengar. gini ceritanya. Saya punya adik yang kuliah di Ya. UBT, sekarang sudah semester 7 menjelang akhir. Sebelum lulus atau sebelum menyelesaikan studi akhirnya, adik saya itu mendaftarkan diri
di program kampus mengajar. Mengajarnya yaitu di daerah-daerah yang terpencil. Itu masih ada, walaupun penyelenggara atau panitianya lah kita katakan itu beda, tapi esensinya sama tuh kayaknya. Kampus mengajar. Statusnya masih mahasiswa. Jadi ditempatkan di daerah-daerah yang dianggap 3T dan mengajar di sana dan mendapatkan gaji per bulannya. Selama kurang lebih, kalau durasinya, kalau menurut adik saya itu hanya 5 bulan aja sih. Setelah itu balik lagi dan angkatan berikutnya. Oke. Gitu. Kayaknya sama esensinya ya. Esensinya sama untuk mencerdaskan anak-anak yang berada di pelosok. Ya, benar. Cuma bedanya dia masih mahasiswa ya. Iya, statusnya masih mahasiswa. Dan durasinya hanya 5 bulan aja. Nggak tahu kalau sekarang dan seterusnya mungkin durasinya ditambah. Dan ada gajinya. Dulu waktu Ibu SM3T digaji nggak? Iya, digaji Digaji juga ya, Iya. per bulannya. per bulan. Oh, jadi nggak semata-mata dilepas ya? Enggak. Pas selama PPG juga dikasih beasiswa uang saku sama pemerintah. Waktu apa namanya? Waktu PPG Mm-mm. kan setahun tuh. Ya. Ditanggung nggak semuanya? Ditanggung. Wah, enak ya. Tapi proses enaknya itu nggak semudah kita bilang wah enak ya. Gitu. Cuma uang sakunya beda nominalnya dengan pas SM3T sih. Ya kalau masalah uang nih biarlah alumni-alumni yang menyimpan rahasianya karena ini kan berkaitan dengan uang negara. Kemudian pesan Ibu kepada sarjana-sarjana muda khususnya di bidang keguruan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang akan menyelesaikan studi akhirnya dan sebelum mereka menjadi guru, ada nggak yang mau Ibu sampaikan kepada mereka nih? Untuk yang mau lulus ya. Ya benar, atau yang sekarang ini di semester pertama di Fakultas Keguruan. Ya, pesan saya jika kita sudah terlanjur untuk memilih jurusan tersebut, maka kita harus belajar mencintainya juga. Karena jangan sampai kita hanya terpaksa memilih jurusan. Ada yang pernah saya dengar, kenapa kuliahnya di sini itu karena saya salah jurusan. Ada yang sering saya dengar seperti Iya. itu. Nah, kalau sudah terlanjur salah jurusan, pilihannya cuma dua. Berhenti mengambil jurusan itu dan memilih jurusan lain, atau melanjutkan jurusan tersebut dengan berusaha untuk mendalami lagi apa sih kebaikan atau keunikan, keunggulan dari jurusan tersebut. Nah, setelah itu ketika kita sudah ingin lulus, berarti kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Kita sudah harus mempunyai tujuan. Setelah lulus kuliah, saya mau kemana? Apa tujuan saya? Apakah saya mau menjadi guru atau mau menjadi yang lain? Karena kalau kita sudah lulus dan bahasa kasarnya kita tinggal menganggur, terkadang orang-orang akan memberikan sindiran dan ekspektasi orang yang menyekolahkan kita itu jadi berbeda. Ada yang bilang, kok sarjana kok pengangguran. Nah, itu rasanya tidak enak sekali didengar. Yang nggak enak lah didengar. Makanya nggak usah didengarkan. Tidak usah didengarkan, tapi harus diperhitungkan juga itu. Jadi biarlah seperti apa namanya yang menggonggong itu. Seperti anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ibu guru bahasa Indonesia ya? Ya. Oh iya, sudah saya tebak. Baik, terima kasih Bu atas waktunya nih. Atas informasi dari pengalaman perjalanan selama SM3T dan PPG dan perantauannya ke sini luar biasa sekali. Mungkin nanti di bulan April ada yang ngasih kado nih Hadi Kartini kan. Oh ya, Siapa boleh lah. tahu ada yang ngasih kado. Baik, itu saja untuk hari ini di video ini. Jika teman-teman semua merasa kenal dengan beliau, boleh sapa-sapa di kolom komentar. Baik, terima kasih. Selamat apa nih? Sore. Selamat sore untuk kita semua. Bye. Sehat Oke. selalu.